Bengkalis, jurusan dakwah dan komunikasi, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, baiklah, di sini saya mendapatkan tugas individu, yaitu menuliskan proposal yang saya teliti yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Komunikasi adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pada umumnya, manusia melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal dari komunikator ke komunikan di dalam menyampaikan tujuan tertentu. Keefektifan komunikasi bisa membuat penerima mampu memahami apa yang sedang dibicarakan oleh komunikator. Komunikasi yang baik juga dapat dilihat dari ketercapaian tujuan dari komunikasi. Untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai diperlukan komunikasi interpersonal, yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Komunikasi interpersonal sangat berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia lebih akrab dengan sesama, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti handphone dan lain-lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang akan saya teliti yaitu bagaimana strategi komunikasi interpersonal guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang komunikasi interpersonal, khususnya guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Yang kedua yaitu kegunaan praktis. Diharapkan bisa menjadi manfaat bagi pengkaji ilmu komunikasi, khususnya prodi komunikasi dan penyiaran Islam STAIN Bengkalis. Yang ketiga, kegunaan penulis, yaitu sebagai bahan referensi untuk mengembangkan tentang kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Selanjutnya, landasan teori. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KEM 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menemukan hasil belajar pada siswa. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan menurut Rowntree 1974. Yang pertama yaitu strategi exposition. Bahan pembelajaran yang disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut, atau bisa disebut sebagai strategi pembelajaran langsung. Nah, yang kedua yaitu berbeda dengan strategi discovery, di mana bahan pembelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Strategi ini sering dinamakan dengan strategi pembelajaran tidak langsung. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa mandiri diartikan sebagai suatu perilaku yang bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan kemandirian seringkali dimaknai sebagai suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan bebas, bermanfaat, dan benar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa diantaranya yaitu yang pertama yaitu kesadaran diri sendiri, yang kedua mulainya tumbuh kedewasaan, yang ketiga faktor ekonomi sosial, yang keempat faktor fisik peserta didik, yang kelima yaitu keterbatasan pola pikir. Selanjutnya, kajian terdahulu yang relevan.
Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini. Judul penelitian yang diteliti ini bukanlah yang pertama. Oleh karena itu, ada beberapa kajian yang telah diteliti. Yang pertama yaitu Strategi Komunikasi Guru SDN Mekarsari Ciasem dalam mengajar siswa selama pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam pelaksanaan pelajar jarak jauh di sekolah dasar Klaten, Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep operasional. Menurut Singgarimbun 1997, konsep operasional adalah sebagai salah satu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di SDN 11 Pangkalan Balai, dan waktu penelitian ini dilakukan ketika proposal ini sudah disetujui oleh pembimbing mata kuliah. Kemudian subjek dan objek penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek penelitian dalam proposal ini yaitu meliputi strategi komunikasi interpersonal guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Yang kedua yaitu teknik observasi. Selain wawancara, observasi juga termasuk ke dalam salah satu teknik pengumpulan informasi. Observasi merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam sebuah penelitian. Ketiga yaitu teknik dokumentasi. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi yang bisa didapatkan oleh penelitian yakni melalui dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada tahap ini, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana bentuk pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu bersifat wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian akan disusun ke dalam bentuk penelitian. Hasil analisis penelitian tersebut akan dijadikan sebuah laporan. Baiklah, sekian penjelasan tentang proposal yang saya angkat dengan judul Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SDN 11 Pangkalan Balai. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.